Melihat kelakuan Budita, Bara jadi tak sudi melihat Azam nantinya menikah dengan Saleha. Karena pastinya hidup Saleha akan lebih menderita lagi jika hidup bersama Budita, Azam, Gania, dan Pak Ramdhani. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Sabtu 25 Mei 2024. Kelakuan Budita benar-benar sudah sangat amat keterlaluan. Benar-benar memberatkan kehidupan Saleha. Padahal Saleha tuh nggak pernah salah apapun, tapi gara-gara hutang Nek Siti semuanya tuh jadi kacau balau. Mana kepikiran sama Saleha kalau Nek Siti akan berhutang dan hutangnya itu banyak lagi sebanyak 8 juta. Gak mungkin juga dong Saleha yang harus membayar hutang tersebut. Tapi karena Saleha ini terlalu sayang sama Nek Siti, jadi dia gak mau kalau Nek Siti jadi tidak tenang di alam kuburnya. Jadi ya mau gak mau sekarang Saleha ya harus membayar hutang Nek Siti yang sebanyak 8 juta itu. Padahal selama Saleha hidup, dia tuh taunya Nek Siti itu gak pernah berhutang. Dan ya tahu dong itu tuh hutang siapa sebenarnya. Ya hutang Buditanya sendiri tapi mengatasnamakan Nek Siti. Dan sekarang di saat Nek Siti sudah meninggal dunia, malah Saleha yang disalahkan. Malah Saleha juga yang disuruh bayar. Jadi ya nggak adil aja gitu ya kalau dipikir-pikir kehidupan Saleha yang sekarang. Karena kalau dipikir-pikir ya terlalu banyak penderitaan yang dirasakan oleh Saleha, dan itu tuh nggak dari diri dia sendiri tapi dari orang-orang sekitaran dia yang memang nggak suka sama dia. Sebenarnya apa sih salah Saleha sampai Saleha harus menderita luar biasanya seperti sekarang? Dan ya sekarang yang diharapkan ya tentu kebahagiaan Saleha ya guys. Karena penderitaan Saleha dari episode pertama aja tuh benar-benar bertubi-tubi. Bahkan di saat dia pindah ke Jakarta, dia tidak diterima oleh sang ayah, itu aja tuh udah bikin kita tuh nyesek banget ya. Apalagi Pak Darmawan juga sebenarnya tuh ada rasa perhatiannya kepada Saleha. Tapi gara-gara Bu Rianti yang selalu saja mendoktrin Pak Darmawan untuk membenci Saleha, jadinya ya Pak Darmawan ini jadi ikut-ikutan untuk membenci dan ya semakin menggebu-gebu untuk dendam sama Saleha. Padahal kan Saleha ini gak pernah salah ya atas kematian istrinya. Dan ya sebenarnya ini tuh tergantung kepada Pak Darmawannya aja nih. Kalau Pak Darmawan bisa menyikapi permasalahan hidupnya dengan cara yang tenang, dengan cara yang bijak, ya tentu Pak Darmawan akan menerima Saleha apa adanya. Kemudian ya mungkin dia akan berpikiran positif kalau Saleha bersama dia ya semua pekerjaan dia akan diberikan kelancaran. Dan kemudian ya Pak Darmawan ini bisnisnya juga akan bisa maju pesat seperti halnya waktu itu Tuhan memberikan kemudahan atas bisnis Pak Darmawan karena doa dari anak yang saleh yaitu Saleha. Dan sebenarnya kedatangan keluarga Pak Ramdhani ke Jakarta itu tuh benar-benar semakin merusak skema kebahagiaan dari Saleha. Kehadiran Budita dan Gania yang memang dari awal tuh membenci Saleha membuat kita tuh jadi bener-bener gak habis pikir ya guys. Karena Budita dan Gania ini ya bisanya cuma membuat Saleha tersiksa. Sebenarnya Nek Siti pun dulu tuh tersiksa gara-gara harus mengikuti kemauan dari Budita dan Gania. Bahkan uang Nek Siti juga waktu itu hilang. Kemudian ditambah lagi uang tabungan Saleha juga hilang. Padahal Saleha udah ngumpulin uang sebanyak-banyaknya agar bisa mengobati Nek Siti yang sedang sakit. Tapi uangnya malah diambil begitu saja oleh Gania dan Dita. Dan sekarang ya terbukti ternyata hal tersebut tidak berubah dari dulu sampai sekarang, di mana Budita dan Gania ini selalu saja memikirkan uang, merasa selalu kurang, dan apa yang sudah dilakukan oleh Azam selama ini untuk menghidupi keluarganya tuh nggak ada apresiasinya sama sekali. Kemudian dia juga malah merampas dan memeras orang lain. Kemudian yang paling parahnya lagi, udah tahu Saleha itu tuh kan gak
hidup bahagia ya di Jakarta ini. Dia harus banting tulang jadi ojek online untuk menghidupi kebutuhan dia sendiri. Mungkin saja Saleha kalau untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri ya dia cukup-cukup aja. Tapi kalau harus menanggung hutang Nek Siti, yang sebenarnya itu tuh bukan hutang dari Nek Siti, tapi memang hutang Bu Dita yang mengatasnamakan nama Bu Siti. Jadinya ya sulit bagi Saleha untuk menjalani semua ini. Berat banget nih beban Saleha ini. Tapi kenapa sih Bu Dita ini tidak pernah bisa sadar dan ya malah semakin menjadi-jadi. Bahkan di saat dia pindah ke Jakarta dengan pengeluaran di Jakarta yang sangat amat luar biasa tinggi sekali. Dan ya hal itu membuat dia tuh semakin menjadi-jadi, semakin menggebu-gebu untuk memeras Saleha. Dan dia tuh yang paling bikin keselnya dia nggak mau kerja sama sekali coba. Malah hanya memberikan beban kepada orang lain yang nggak bersalah sama sekali. Benar-benar bikin kesel banget ya apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dita ini. Dan harusnya Azam pun juga harus tahu dong gimana sifat asli dari ibunya. Udah tahu sifat asli dari ibunya ini benar-benar sangat amat luar biasa menjengkelkan. Bahkan ya Azam pun tahu kalau Bu Dita dan Gania ini sangat amat membenci Saleha. Tapi kenapa tidak berusaha untuk menjauhkan Bu Dita dari Saleha? Dan sekarang Bu Dita ini selalu tahu nih di mana keadaan Saleha, di mana keberadaan Saleha juga, dan yang paling parahnya lagi sekarang dia tahu di mana rumah Saleha dan di mana Saleha ini ngontrak. Jadi kan kasihan banget ya si Saleha ini. Benar-benar gak bisa dibikin tenang nih sedikit pun hatinya. Ada permasalahan dengan Bu Rianti, Bu Dita ini juga malah menambah-nambah masalah Saleha yang membuat Saleha tuh jadi sangat disayangkan, banyak sekali beban pikirannya. Tapi untung saja selalu ada orang yang ya di samping Saleha ya guys, yaitu Nando. Nando adalah orang yang selalu mau untuk melindungi Saleha dan menyelamatkan Saleha dari tuduhan-tuduhan orang jahat. Dan ya di episode kemarin tuh di saat Saleha dikejar-kejar oleh debt collector untuk menagih hutang Nek Siti, untung saja ada Nando dan Menik membantu Saleha. Dan ya pada akhirnya Nando pun juga mengetahui nih kalau Saleha ini sedang terjerat hutang, yang mana hutang tersebut bukan hutang yang dia buat, tapi ya gara-gara Bu Dita. Yang bikin Nando tuh jadi bertanya-tanya, menagih hutangnya itu kan di Jakarta, jadi otomatis orang yang berhutang itu ya keberadaannya di Jakarta, tapi mengatasnamakan Nek Siti. Jadi hal inilah yang membuat Nando tuh jadi kepikiran, emang siapa sih sebenarnya dalang dibalik hutang ini. Dan ya ternyata itu semua adalah kelakuan dari Bu Dita kan. Namun sayangnya belum terbukti nih guys sampai sekarang kalau itu tuh adalah hutang dari Bu Ditanya, karena ya mengatasnamakan Nek Siti. Kemudian kalau dipikir-pikir kan Nek Siti ini meninggalnya udah di Magelang, sedangkan Saleha saat pindah ke Jakarta pun ya Nek Sitinya sudah meninggal dunia. Jadi nggak mungkin dong kalau Nek Siti lah yang meminjam uang tersebut. Kemudian ya untung saja Saleha ini langsung menceritakan semuanya kepada Azam dan memperlihatkan surat yang mana si Saleha ini harus menanggung hutangnya Nek Siti sebanyak 8 juta dan itu diberikan oleh Bu Dita. Dan tentu hal ini membuat Bara tuh jadi tidak terima nih dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dita kepada Saleha. Kemudian ya semakin kuat juga nih hatinya Bara untuk tidak mempersatukan Azam dan Saleha, karena walau bagaimanapun sekarang Bara semakin tahu nih gimana sifat asli dari Azam. Kemudian nanti kalau misalnya Bara memaksakan Azam untuk secepatnya menikahi Saleha, sepertinya itu adalah ide yang sangat amat buruk, karena Saleha tuh dibenci banget sama ibunya si Azam ini. Dan ya mudah-mudahan saja ini adalah bahan pertimbangan juga lah untuk Bara agar bisa mengingatkan Saleha untuk tidak menerima lamaran Azam juga nantinya, karena tentu Bara akan mengetahui kalau
azam menikah dengan Saleha, ya Saleha pastinya tidak akan pernah bahagia. Dan yang diinginkan oleh Bara kan kebahagiaan kakaknya ya. Tapi kalau menikahnya dengan azam dengan mempunyai mertua yang sangat amat jahat seperti Bu Dita juga, ya pastinya tidak akan pernah bisa membuat Saleha bahagia. Jadi ya mudah-mudahan saja nanti Bara meminta Saleha untuk tidak menikah dengan Azam, kemudian meminta Azam untuk menjauh juga dari Saleha, karena ya Bara tahu kalau Budita dan Gania adiknya Azam adalah orang yang jahat, orang yang penuh dengan intrik, dan orang yang penuh dengan rencana-rencana buruk untuk mencelakai Saleha. Jadi ya mudah-mudahan saja ini adalah pertanda kalau Azam dan Saleha ini memang tidak dipersatukan di pernikahan nantinya ya guys. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.